Prahara menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepercayaan publik berada di titik nadir. Semua bertitik tumpu pada sosok Firly Bahuri, satu-satunya ketua KPK selama KPK berdiri, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Sebuah perbuatan dugaan pidana yang tak bisa ditolerir. Beberapa tahun lalu saat KPK diterpa prahara atau badai atau huru-hara atau apapun sebutannya, pelaksanaan komunikasi krisis dan keberadaan tim khusus menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik dan menggalang dukungan publik. Konteks ini bisa dilihat saat kasus yang menimpa Antasari Azhar maupun ketika kasus yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Wijojanto yang karib disapa BW. Kali ini saya mengajak Anda berjumpa dan berbincang dengan Johan Budi Sabto Pribowo yang pernah lama menjadi juru bicara KPK sekaligus juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pencegahan KPK dan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK tahun 2015. Dikala kasus Antasari serta kasus Abraham dan BW, Johan bertugas sebagai Ketua Tim Khusus Komunikasi Krisis. Johan yang kini menjadi anggota DPR periode 2019-2024, fraksi PDI Perjuangan di Komisi 3, mengisahkan tentang pelaksanaan komunikasi krisis oleh tim khusus saat dulu KPK diterpa badai. Johan turut memberikan saran bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik. Johan yang kini menjadi anggota DPR periode 2019-2024, fraksi PDI Perjuangan di Komisi 3, mengisahkan tentang pelaksanaan komunikasi krisis oleh tim khusus saat dulu KPK diterpa badai. Johan turut memberikan saran bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik dalam menyikapi kasus Firly Bahuri maupun kasus serupa nantinya. Apa aktivitas hari ini, Pak? Ya biasalah kalau anggota DPR ya rapat-rapat. Sekarang kan lagi musim kampanye ya. Kampanye, oke. Saya belum ke dapil, nanti mungkin Jumat. Jumat, oke. Kosong. Terima kasih Bang, hari ini sudah datang menerima kita, kedatangan kita hari ini. Nah, kebetulan hari ini kita mau tanya-tanya sedikit pengalaman Bang Johan. Khususnya kan hari-hari ini kalau kasus di KPK itu kan kita lihat yang penetapan Pak Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan, dugaan pemerasan maksud saya terhadap SCL yang ditangani oleh saya. Bang Johan dulunya itu ketua tim krisis di KPK. Itu masih ingat sedikit apa waktu masa siapa itu, Pak? Waktu Pak Abraham ketua KPK, kemudian juga sebelumnya Pak Antasari. Ya. Itu waktu 3 kali gitu. 3 kali ya. Waktu Pak Antasari, Bang Johan masih jubir, kalau tidak salah. Jubir sekaligus juga kepala Biro Humas. Kepala Biro Humas. Habis itu ketua masuk sebagai ketua tim krisis peristiwa. Dulu yang tersangkanya Pak Abraham dan Pak BW ya. Pak BW. Tidak salah ya. Oke. Dan hari ini kita lebih akan fokus, Bang. Meskipun ada hingar-bingar di luar soal kasus Pak Firly Bahuri begitu ya, dan kondisi KPK yang pasti Bang Johan angle-nya berbeda ini. Ya, kita sedikit berbeda. Enggak nyangka kalau pertanyaannya soal itu. Ya, pokoknya kita fokus ke arah bagaimana sebenarnya komunikasi krisis. Pengalaman ya. Ya, pengalaman yang perlu dibagi oleh Bang Johan. Apalagi sekarang juga kan anggota Komisi 3, mitra kerja dari KPK dan kepolisian. Bagaimana Bang Johan melihat kondisi KPK hari ini, khususnya penetapan Pak Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap SCL di Polda Metro Jaya? Ya gini ya, ini persepsi publik yang saya bicarakan ya, terhadap lembaga KPK. Lembaga apapun kalau pimpinannya terjerat kasus, apalagi kasus korupsi, apalagi ini lembaga pemberantasan korupsi, pasti ada pengaruhnya, ada dampak terhadap lembaga itu sendiri.
pasti semakin menurun ya persepsi publik, kepercayaan publik kepada KPK. Siapapun pimpinan lembaga yang kemudian mengalami atau menjadi tersangka sebuah tindak pidana pasti drop kepercayaan publik kepada lembaga tersebut. Saya ambil contoh ketiga itu Pak Akil, ingat ya, Ketua Mahkamah Konstitusi ya, waktu itu yang kemudian terjerat kasus korupsi juga yang ditangani oleh KPK. Ketika itu kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi juga langsung turun ya. Ini terjadi juga menurut saya kepada KPK gitu. Apalagi KPK adalah lembaga yang bertugas memberantas korupsi. Nah, di zaman Bang Johan dulu waktu menjadi PLT kemudian juru bicara, itu kan ada dua peristiwa ya, dalam tanda petik seperti peristiwa ada badai, ada prahara lah gitu ya. Misalnya kita sebut Pak Antasari dulu waktu abang menjadi jubir, kemudian PLT pada saat itu ada Pak Abraham dan Pak Dewe versus Buaya. Iya betul. Ada peristiwa yang sebenarnya itu masa krisis. Nah, apakah perlu KPK pada saat ini kemudian untuk di masa depan juga membentuk yang namanya komunikasi krisis atau protokol komunikasi krisis agar kemudian publik itu bisa percaya dan mendukung KPK dalam masa-masa prahara, badai atau krisis? Ya gini, kalau kita cerita di masa lalu ya, karena Sabir juga dulu ikut meliput ya di KPK. Dulu memang begitu ada Cicak versus Buaya, itu membentuk tim krisis. Apa tujuannya? Waktu itu tujuannya adalah memberikan penjelasan kepada publik berkaitan dengan peristiwa atau kasus yang sedang melanda KPK. Tapi kasusnya agak beda. Beda itu maksudnya bagaimana? Dulu kan kalau yang Cicak versus Buaya itu kan KPK mentersangkakan pejabat di Polri, ya, yang kemudian ada kasus pengusutan. Nah, kemudian pimpinan KPK Pak Abraham sama Pak BW kemudian juga diusut ya. Kalau Pak Antasari waktu itu kan kalau Pak Antasari itu nggak krisis, maksudnya bukan perlawanan polisi KPK ya kalau Pak Antasari itu. Kemudian tim krisis inilah yang kemudian menjelaskan kepada publik, meminta dukungan sambil menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sekali lagi kasusnya agak berbeda. Sekarang ini kan ketua KPK yang jadi tersangka di Polri oleh Polri yang kemudian tersangka ini kasusnya kasus korupsi gitu. Tapi ini menurut saya tidak ada hubungannya ya dengan polisi versus KPK ya. Maksud saya kita fokus ke arah bagaimana protokol komunikasi krisisnya. Nah, apa saran abang untuk KPK ini kan sudah ada ketua sementara yang baru ya, ketua sementara KPK yang baru Pak Nawawi Purnomo. Nah, apa yang harus mereka lakukan untuk kemudian meletakkan dasar-dasar protokol komunikasi krisis itu untuk peristiwa-peristiwa begini dan yang berikutnya? Ini agak berat menurut saya, enggak seberat zaman ketika saya ada di KPK ya. Peristiwanya itu, kasusnya itu, karena ini yang kena adalah ketua KPK yang dituduh korupsi. KPK adalah lembaga pemberantas korupsi, pemberantas korupsi. Satu, yang kedua, saya lihat di KPK juga tidak solid tuh. Maksudnya? Jadi gini, kalau dulu kan semua pegawai kan mendukung itu ya. Sekarang saya lihat ada sebagian yang malah kemarin saya lihat ada yang cukur rambut gundul gitu, nggak, ini terlepas itu benar atau salah ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan publik, itu salah satu yang kemudian membuat di internal aja juga ada yang nggak percaya kepada
ketua KPK, gitu kan? Gambarannya kan gitu. Betul. Jadi agak sulit kemudian menyampaikan pada publik apa sebenarnya yang terjadi kalau di dalam KPK sendiri tidak solid. Biasanya lebih berat untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Tidak cukup dengan tim krisis saja, harus dibenahi secara menyeluruh. Pertama ya soliditas dulu di KPK. Yang kedua, lembaga harus memisahkan diri dari perbuatan oknum. Ya, ini kan bagaimanapun juga kan bukan lembaga, kan oknum. Mau pimpinan, mau penyidik, mau siapapun itu kan oknum. Lembaganya sendiri kan bagus lembaganya. Gitu. Jadi kalau dari sisi komunikasi, KPK harus memisahkan bahwa ini peristiwa yang dilakukan oleh oknum di KPK yang kebetulan adalah ketua KPK, tapi kita asas praduga tak bersalah juga harus di ini ya. Kan ini masih tersangka kan. Dalam konteks itu KPK sebagai lembaga harus memisahkan antara ini lembaga dan ini perbuatan oknum gitu. Tadi Abang menyebutkan ada paling tidak 2 sampai 3 tahapan ya. Tapi penting nggak sih untuk saat ini itu KPK khususnya di bawah Ketua Sementara KPK Pak Nawawi itu membentuk tim krisis, paling tidak untuk mempermudah alur komunikasi kepada publik, kemudian keterbukaan informasi, bagaimana memisahkan mana lembaga, mana oknum. Saya kira perlu ya. Jadi perlu untuk apa? Untuk single informasi, maksudnya satu sumber nanti di lembaga KPK. Paling bagus siapa? Nggak tahu saya kalau ya, orang maksudnya kan pengalaman Abang dulu ya. Iya, saya nggak tahu lah kalau siapa yang paling bagus nanti ada subjektivitas kan. Tapi yang pasti harus ada tim krisis yang kemudian tim krisis inilah yang memegang keseluruhan terkait dengan komunikasi publiknya. Jadi teman-teman media, teman-teman pers itu meminta informasi pada tim ini. Jadi yang lain jangan ikut bicara, tapi tim ini yang dibentuk. Bisa juga misalnya salah satu pimpinan KPK misalnya dengan juru bicaranya misalnya. Tapi harus satu pintu. Kenapa? Karena informasi dan dan data yang yang KPK sampaikan itu harus satu ya, jangan beda-beda gitu. Kemarin kan ada yang nggak minta maaf, ada yang minta maaf itu misalnya. Itu kan jadi di publik ada pendapat yang berbeda gitu. Nah menurut saya tim krisis inilah yang kemudian sekali lagi tim krisis bisa dipimpin oleh salah satu pimpinan ya, tapi satu pintu gitu. Jadi semua apa yang terjadi itu dijelaskan kepada publik ya. Jadi apakah perlu? Menurut saya perlu, penting. Ya, tentu juru bicara nanti menjadi bagian dari tim itu. Terkait dengan penanganan di Polda Metro Jaya, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa penanganan ini juga irisannya dengan dugaan keterlibatan 2 pimpinan KPK lain, wakil ketua KPK maksud saya, selain Pak FB. Itu ada dugaan bahwa mereka meminta sesuatu kepada pejabat di Kementerian Pertanian dalam bentuk tertentu untuk kepentingan tertentu juga. Ada informasi tersebut yang disampaikan melalui chat via pesan WhatsApp tahun 2023 dan Polda Metro Jaya sudah punya buktinya, ada faktanya dan mereka sedang mengusut. Bagaimana Bang Johan melihat ini? Yang pertama, kita tentu menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro ya. Ya tentu tuduhan dan kemudian bukti-bukti itu kan nanti akan di-challenge ya. Bahasa saya dibuktikan di pengadilan. Apakah benar ataukah tidak ya. Ini kalau soal pengusutan kasus ini mengarah kepada siapapun menurut saya harus diusut tuntas ya oleh Polda Metro. Tentu
basisnya adalah bukti-bukti yang kuat, dan ini nanti diuji di pengadilan benar ataukah tidak gitu. Nah, kalau dikaitkan sama komunikasi tadi, persepsi publik kepada KPK, ya tentu makin runtuh lembaga ini. Kalau itu benar gitu. Kepercayaan publik semakin gimana kepada KPK gitu. Iya, sekarang aja kalau kamu lihat di komennya di berita itu ya, dari netizen itu. Enggak, ini saya kan suka baca itu. Sekarang publik udah ada yang ini KPK bubarin aja. Itu publik loh ya, suara di publik. Bahkan ada netizen yang menyebutkan komisi pemberantasan koruptor. Ya, itu itu kan persepsi publik kan. Maksud saya ini kalau kaitannya dengan itu, dengan tadi apakah ini mengarah ke siapa lagi, maka publik kepada KPK semakin tidak percaya gitu. Lembaga KPK semakin terpuruk gitu. Persepsinya dari publik gitu. Tapi Abang mendukung. Ini sulit, misalnya mengembalikan ini perlu waktu dan komitmen dari mengembalikan kepercayaan publik. Perlu waktu dan perlu komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk dulu Sabir pernah ingat nggak yang pimpinan pertama yang mengumandangkan zero tolerance terhadap korupsi kan? Jadi siapapun oleh KPK, even itu penyidik KPK itu juga ditangkap. Nah, itu digaungkan lagi, komitmennya ya tentu harus sesuai dengan yang disampaikan gitu. Nah, itu baru nanti ini perlu waktu ya, lambat laun lembaga KPK bisa kembali ya. Dan saya salah satu orang yang waktu itu mengusulkan agar lembaga KPK diperkuat ya. Meskipun ada kejadian-kejadian sebelum ini ya. Saya di Komisi 3 waktu itu menyampaikan kepada Kumham, Menteri Hukum dan HAM, agar saya mengusulkan undang-undang KPK ini direvisi lagi tapi diperkuat lembaganya gitu ya. Karena 30 tahun 2002 undang-undang KPK yang pertama yang kemudian direvisi menjadi 2019 itu mengubah banyak hal di KPK. Tidak hanya SOP saja, tidak hanya pegawai KPK menjadi ASN saja, tapi itu mengubah banyak hal di KPK. Sistem bagaimana SOP, coba kamu telusurin ya. Saya juga nggak tahu yang sekarang itu ada kode etiknya seperti apa, kemudian SOP-nya seperti apa, kemudian bagaimana seleksi rekrutmen bagi pejabat-pejabat di KPK. Dulu kan terbuka ya, sekarang nggak tahu terbuka apa enggak untuk jadi direktur, untuk jadi itu kan ada konsultan independen. Jadi dulu tidak ada kalau jadi kepala biro harus golongan berapa gitu, nggak ada dulu. Tapi kapasitas, kapabilitas dan integritas itu dites. Meskipun integritas tentu nggak bisa kita lihat lewat tes ya. Tapi itu ada ininya. Nah, sekarang kan nggak begitu. Saya nggak tahu juga untuk kepala biro, karena dia udah ASN gitu maksud saya. Kan dia harus mengacu juga pada undang-undang ASN gitu. Dan sekarang tidak ada bedanya menurut saya dari sisi kewenangan antara kejaksaan dengan kepolisian dalam mengusut kasus korupsi ya. Dengan kejaksaan nggak ada bedanya. KPK udah bisa SP3. Soal penanganannya di Polda Metro Jaya, apakah Bang Johan mendukung dan yakin bahwa Polda Metro Jaya itu bisa menangani dan menuntaskan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL dengan tersangka Pak Firly Bahuri dan kemudian bahkan bisa dibawa ke pengadilan? Ya, ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung ya. Kita yang di luar, yang mengusut itu, kita ini kan orang di luar kan. Tentu kita harus menghormati semua proses hukum yang sedang dilakukan baik oleh KPK maupun oleh Polda Metro ya. Tentu saya tidak tahu apakah bukti-bukti yang disampaikan itu benar-benar kuat atau tidak, kan kita tidak tahu. Nah, yang bisa memastikan
Polda Metro nanti benar-benar prudent ya dalam kaitan dengan mengusut ini, tentu tempatnya di pengadilan. Kita menghormati lah proses itu. Yang kedua, saya kira apakah sampai ke pengadilan, saya kira sampai ke pengadilan lah. Karena udah disampaikan dan tentu Polda Metro juga nggak asal-asalan kan, dia pasti punya bukti-bukti yang kuat ya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka gitu. Nah, untuk menguji itu kan tempatnya di pengadilan. Nah, itu saya sebagai orang luar dan sekarang anggota Komisi 3 DPR RI, ya kita hormati proses hukum itu gitu. Kita lihat saja nanti di pengadilannya seperti apa, dan saya mendukung sepenuhnya siapapun ya, apakah KPK, apakah Polda Metro, kalau mengusut kasus korupsi ya harus sampai tuntas. Jangan tebang pilih, jangan pokoknya usut sampai tuntas siapapun, dan juga harus basisnya adalah bukti-bukti yang kuat ya. Gitu. Demikian perbincangan kami bersama Johan Budi Sabto Pribowo. Share, like, dan komen video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe kanal YouTube Teras Sabir Laluhu.